Assalamualaikum. Tolong perkenalkan, saya dari kota Surabaya. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan subscribe channel saya, Cakra Jawa. Salam kenal untuk saudara saya semuanya. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para leluhur Jawa berpitutur lirih, tidak semua ilmu dapat diraih oleh pikiran yang tergesa-gesa. Ada pengetahuan yang hanya bersedia menghampiri hati yang telah belajar hening, merendahkan diri, dan menanggalkan segala pamrih. Pitutur itu tidak pernah diperdengarkan dengan suara lantang, tidak pula dituliskan secara gamblang di atas lembaran-lembaran naskah, melainkan mengalir perlahan dari batin seorang pini sepuh kepada batin murid yang telah matang dalam laku. Seperti embun yang turun tanpa suara, namun membasahi seluruh dedaunan sebelum matahari terbit. Demikian pula ajaran lama itu hadir, lembut tetapi meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus oleh waktu. Ketika malam semakin larut, lampu teplok memancarkan cahaya redup di sudut pendopo kayu jati. Angin membawa harum tanah yang baru saja disentuh embun, sementara suara gamelan dari kejauhan seolah menjadi pengingat bahwa kehidupan selalu memiliki irama yang tidak dapat dipahami hanya dengan logika. Ada ruang yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang bersedia berjalan perlahan, ruang tempat rasa berbicara lebih jernih daripada kata-kata, tempat keheningan menjadi guru yang tidak pernah memaksa, tetapi selalu mengajarkan sesuatu kepada siapapun yang sanggup mendengarkan. Di sanalah para leluhur menjaga sebuah laku yang dikenal sebagai tirakat Jawa, sebuah perjalanan batin yang tidak bertujuan mengejar kesaktian, tidak pula untuk menunjukkan kelebihan di hadapan manusia lain. Tirakat adalah jalan sunyi, jalan yang mengajarkan seseorang untuk kembali mengenali dirinya sendiri sebelum berusaha mengenali rahasia alam semesta. Dalam jalan itu, puasa batin bukan sekadar menahan lapar atau dahaga, melainkan belajar menenangkan gejolak keinginan, meredakan bisikan ego, serta membersihkan hati dari hasrat yang membuat pandangan menjadi keruh. Konon, para empu dan resi tidak pernah menyebut ajaran ini sebagai ilmu yang dapat dipelajari dalam hitungan hari. Mereka lebih suka menyebutnya sebagai laku yang harus dijalani sepanjang kehidupan. Sebab ada pintu yang tidak memiliki daun, tidak memiliki kunci, dan tidak tampak oleh mata, tetapi hanya dapat terbuka ketika batin telah selaras dengan dirinya sendiri. Pintu itulah yang dalam berbagai pitutur sering diisyaratkan sebagai gerbang menuju pengetahuan yang lebih dalam, pengetahuan yang tidak lahir dari banyaknya bacaan, melainkan dari kejernihan rasa. Ajaran itu sengaja disembunyikan dalam simbol, dalam tembang, dalam kisah-kisah sederhana tentang angin, air, tanah, api, rembulan, dan malam yang sunyi. Bukan karena para leluhur ingin merahasiakannya demi kepentingan mereka sendiri, melainkan karena mereka memahami bahwa pengetahuan yang jatuh ke tangan hati yang masih dikuasai ambisi akan berubah menjadi beban, bahkan dapat menyesatkan langkah manusia. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih menyampaikan isyarat daripada penjelasan, lebih memilih memberi contoh melalui laku daripada sekadar ucapan. Maka, pembahasan ini bukanlah ajakan untuk mengejar sesuatu yang gaib demi kebanggaan diri, melainkan undangan untuk menelusuri kembali jejak kebijaksanaan lama yang mengajarkan manusia agar selalu eling lan waspada, hidup dengan hati yang jernih, bersikap narima ing pandum tanpa kehilangan semangat untuk berbuat baik, menjalani sepi ing pamrih rame ing gawe, serta memelihara tepas lira kepada setiap makhluk yang ditemuinya. Sebab para pini sepuh percaya, ketika hati mulai hening, rasa mulai jernih, dan langkah mulai selaras dengan irama kehidupan, perlahan-lahan tabir yang selama ini menutupi pandangan batin akan tersingkap dengan sendirinya. Bukan karena dipaksa terbuka, melainkan karena jiwa telah siap menerima apa yang sejak dahulu dijaga oleh para leluhur dalam diam. Jejak laku batin di tanah Jawa telah tumbuh jauh sebelum manusia mengenal kemegahan kata-kata. Ia tidak lahir
dari keinginan untuk menguasai dunia, melainkan dari kerinduan manusia untuk mengenali asal mula dirinya. Para resi, empu, dan pini sepuh memahami bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan lahir, tetapi juga perjalanan pulang menuju kejernihan batin. Karena itulah, mereka lebih banyak memilih menyepi di lereng gunung, di tepian hutan, di dekat mata air, atau di pendapa sederhana yang jauh dari keramaian. Di tempat-tempat seperti itulah rasa diasah, bukan dengan banyak berbicara, melainkan dengan banyak mendengar. Mereka mendengar desir angin yang melintasi dedaunan, suara air yang mengalir tanpa pernah meminta pujian, api yang menyala tanpa mengeluh ketika harus menghangatkan, tanah yang diam namun setia menumbuhkan kehidupan, dan rembulan yang menerangi malam tanpa memilih siapa yang berhak menerima cahayanya. Alam menjadi kitab pertama yang mereka baca, sementara keheningan menjadi guru yang tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Dari sanalah tumbuh keyakinan bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari jagat yang begitu luas, sehingga hidup akan terasa damai apabila mampu berjalan selaras dengan irama alam, bukan melawannya. Dalam tradisi kejawen, tirakat tidak dipandang sebagai jalan untuk mengejar kehebatan atau kesaktian. Tirakat adalah laku prihatin yang menghaluskan rasa, membersihkan batin, serta mengurangi kebisingan keinginan yang sering membuat manusia kehilangan arah. Semakin sunyi batin seseorang, semakin peka ia menangkap isyarat kehidupan yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk pikirannya sendiri. Karena itulah para pini sepuh selalu mengingatkan agar manusia hidup dengan eling lan waspada, tetap sadar kepada Sang Pencipta, namun juga berhati-hati terhadap gejolak dirinya sendiri. Konon, dahulu ada seorang empu yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa. Banyak orang datang berharap memperoleh ilmu kesaktian darinya. Namun setiap kali ditanya tentang rahasia kekuatannya, sang empu hanya tersenyum, mempersilakan tamunya duduk, lalu menuangkan segelas air putih. Tidak ada mantra yang diucapkan, tidak ada pertunjukan yang diperlihatkan. Setelah beberapa saat, ia hanya berkata pelan, "Lihatlah air itu." Semakin tenang permukaannya, semakin jelas bayangan langit yang dipantulkannya. Sebagian tamu pulang dengan kecewa karena merasa tidak memperoleh jawaban. Namun, sedikit di antara mereka mulai memahami bahwa yang sedang diajarkan bukanlah cara menguasai sesuatu, melainkan cara menjernihkan diri sendiri. Ajaran-ajaran seperti inilah yang kemudian diwariskan secara perlahan dari hati ke hati, bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena para leluhur memahami bahwa setiap pengetahuan memiliki waktunya sendiri untuk dipahami. Apa yang belum matang di dalam batin akan mudah disalahartikan apabila hanya diterima melalui kata-kata. Oleh sebab itu, banyak pitutur lama dibungkus dalam tembang, perlambang, kisah pewayangan, hingga petuah sederhana yang tampak biasa, padahal menyimpan makna yang sangat dalam bagi mereka yang mau merenungkannya. Para pini sepuh Jawa sejak dahulu tidak pernah memandang ilmu rasa sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, apalagi dipamerkan. Ilmu rasa adalah perjalanan yang terus hidup selama napas masih berembus. Semakin seseorang merasa telah sampai, justru semakin jauh ia dari hakikatnya. Karena itulah, orang-orang tua dahulu lebih memilih berjalan dalam diam daripada mengumumkan apa yang telah mereka capai. Mereka memahami bahwa pohon yang paling banyak berbuah justru semakin merundukkan dahannya. Dalam laku tirakat Jawa, rezeki tidak dipahami sebagai sesuatu yang harus dikejar tanpa henti. Leluhur mengajarkan bahwa rezeki memiliki jalannya sendiri, sebagaimana air yang selalu menemukan celah untuk mengalir menuju tempat yang semestinya. Air tidak memaksa batu agar menyingkir, tidak pula marah ketika jalannya berbelok. Ia tetap mengalir dengan tenang, hingga pada waktunya mampu membentuk lembah yang indah. Begitulah batin manusia. Ketika dipenuhi ambisi, jalan kehidupan terasa sempit. Namun, ketika hati mulai selaras, banyak pintu yang dahulu tampak tertutup perlahan terbuka tanpa diduga. Ajaran ini bukan berarti manusia diminta berhenti berusaha. Justru sebaliknya, para leluhur mengajarkan sepiing pamrih,
rame ing gawe. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetapi jangan biarkan hati diperbudak oleh hasil. Sebab hasil hanyalah buah dari laku, sedangkan laku adalah cermin dari batin yang sedang bertumbuh. Ketika seseorang bekerja dengan hati yang bersih, tanpa iri, tanpa dengki, dan tanpa keinginan menjatuhkan orang lain, kehidupannya akan terasa lebih ringan, seperti angin yang tidak pernah terlihat namun selalu mampu menggerakkan dedaunan. Konon, di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang petani tua yang sawahnya tidak pernah gagal panen. Banyak orang bertanya apa rahasianya. Sebagian mengira ia memiliki jimat, sebagian lagi menduga ia menguasai ilmu gaib yang diwariskan leluhurnya. Namun, setiap kali ditanya, petani itu hanya tersenyum sambil memandang hamparan padi yang bergoyang diterpa angin. Ia berkata pelan bahwa dirinya hanya belajar mengikuti musim, tidak memaksa tanah menghasilkan ketika waktunya belum tiba, dan tidak mengutuk hujan ketika datang lebih lama dari biasanya. Baginya, alam bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sahabat yang harus dipahami dengan rasa. Mereka yang mendengar jawaban itu seringkali pulang dengan kebingungan. Namun, sedikit orang yang mau merenungkannya mulai memahami bahwa keselarasan adalah ilmu yang jauh lebih tinggi daripada keinginan untuk menguasai keadaan. Sebab manusia yang hidup selaras dengan dirinya, dengan sesamanya, dan dengan alam, perlahan akan merasakan ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh perubahan dunia. Disitulah para leluhur melihat awal dari terbukanya pintu batin, sebuah pintu yang tidak berbunyi ketika terbuka, tetapi mengubah cara seseorang memandang seluruh kehidupannya. Ada satu bagian dari laku batin yang sejak dahulu jarang diucapkan secara terbuka oleh para pini sepuh. Bukan karena ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena ada pengalaman yang tidak akan pernah selesai jika hanya dijelaskan dengan kata-kata. Seperti seseorang yang belum pernah merasakan hangatnya sinar matahari di pagi hari, sebanyak apapun penjelasan diberikan, ia tetap tidak akan memahami kehangatan itu sebelum benar-benar berdiri dan merasakannya sendiri. Demikian pula ilmu rasa. Ia bukan kumpulan hafalan, bukan pula rangkaian petuah yang cukup didengar sekali lalu dianggap selesai. Ilmu rasa hidup ketika seseorang mulai menjalani laku dengan sungguh-sungguh, ketika keheningan tidak lagi terasa menakutkan, dan ketika batin perlahan berhenti bertengkar dengan dirinya sendiri. Pada saat itulah, seseorang mulai menyadari bahwa banyak jawaban yang selama ini dicari di luar, ternyata telah lama berdiam di dalam dirinya. Para leluhur Jawa sering memberi isyarat melalui sebuah paradoks yang tampaknya sederhana, tetapi menyimpan makna yang sangat dalam. Semakin kuat seseorang menggenggam sesuatu, semakin mudah ia kehilangan. Sebaliknya, ketika ia belajar melepaskan keterikatan, hidup justru menghadirkan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia duga. Bukan karena alam semesta sedang memberi hadiah, melainkan karena batin yang lapang mampu melihat jalan yang dahulu tertutup oleh ketakutan dan keinginan yang berlebihan. Dalam laku tirakat, ego dipandang sebagai kabut yang menutupi pandangan batin. Selama manusia terus sibuk membanggakan dirinya, membandingkan hidupnya dengan orang lain, atau mengejar pengakuan tanpa akhir, maka rasa akan sulit berbicara. Namun, ketika kesombongan mulai luluh, ketika hati belajar rendah tanpa merasa rendah, ketika seseorang mampu bersikap tepas lira kepada sesama, maka perlahan muncul kejernihan yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Bayangkan sebuah pendapat tua yang sunyi pada malam hari. Lampu teplok menyala redup, angin malam berembus, perlahan membawa aroma tanah yang basah. Sementara suara gamelan dari kejauhan terdengar lirih seolah menyatu dengan desir dedaunan. Di tempat seperti itulah, para pini sepuh dahulu sering duduk bersila, menarik napas dengan tenang, membiarkan setiap tarikan dan hembusan menjadi pengingat bahwa hidup selalu bergerak dalam irama yang lembut. Tidak ada mantra yang diucapkan dengan keras, tidak ada keinginan untuk memamerkan kemampuan, hanya kehadiran yang utuh bersama keheningan. Sedikit demi sedikit, mereka belajar mendengar
apa yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Mereka mulai merasakan bahwa angin tidak sekadar bertiup, air tidak sekadar mengalir, dan rembulan tidak sekadar menerangi malam. Semuanya membawa pelajaran bagi hati yang bersedia diam. Dari sanalah tumbuh kesadaran bahwa manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian kecil dari jagat yang luas. Ketika keselarasan itu mulai hadir, hubungan antara hamba dengan sang sumber kehidupan terasa semakin dekat, tanpa perlu banyak kata untuk menjelaskannya. Barangkali inilah sebabnya para leluhur lebih memilih meninggalkan laku daripada meninggalkan banyak tulisan. Mereka memahami bahwa tulisan hanya dapat dibaca oleh mata, sedangkan laku akan dibaca oleh kehidupan itu sendiri. Apa yang dipahami melalui pengalaman batin akan tinggal lebih lama daripada apa yang sekadar dihafal oleh pikiran. Maka, apabila pada suatu hari hati mulai merasa lebih tenang tanpa sebab, langkah terasa lebih ringan meski persoalan belum sepenuhnya selesai, dan batin mampu menerima hidup tanpa kehilangan ikhtiar, jangan terburu-buru menganggap itu sebagai akhir perjalanan. Mungkin justru pada saat itulah pintu pertama mulai terbuka, mengajak diri melangkah lebih dalam ke jalan sunyi yang sejak dahulu dijaga para leluhur, jalan yang tidak menjanjikan kemasyhuran, tetapi menuntun manusia pulang kepada kejernihan rasa, hingga akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan sejati selalu lahir dari hati yang hening. Pada akhirnya, semua laku yang telah diwariskan para leluhur Jawa tidak pernah dimaksudkan untuk menjadikan manusia lebih tinggi daripada manusia lainnya. Tirakat, puasa batin, dan ilmu rasa bukanlah jalan untuk mencari kemasyhuran, bukan pula tangga untuk memperoleh penghormatan dari sesama. Semua itu hanyalah jalan pulang, jalan yang perlahan mengembalikan manusia kepada kejernihan hati yang sejak lama tertutup oleh kebisingan dunia. Para pini sepuh dahulu sering mengingatkan bahwa orang yang benar-benar memahami rasa tidak akan mudah mengaku telah mencapai puncak. Semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin ia menyadari betapa luasnya samudra kebijaksanaan yang belum tersentuh. Karena itulah, kerendahan hati selalu berjalan berdampingan dengan pengetahuan. Seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk, demikian pula batin yang semakin terang akan semakin lembut dalam bersikap dan semakin halus dalam bertutur. Hidup ini akan terus berubah sebagaimana musim berganti. Ada masa ketika angin bertiup lembut membawa kesejukan. Ada pula masa ketika hujan turun deras menguji keteguhan langkah. Namun alam tidak pernah mengeluh kepada Sang Pencipta. Sungai tetap mengalir menuju lautan. Tanah tetap menerima benih yang dititipkan kepadanya. Rembulan tetap menyinari malam, meskipun sebagian cahayanya tertutup awan. Dari alam itulah leluhur Jawa belajar bahwa keselarasan lebih berharga daripada kemenangan, dan ketenangan lebih mulia daripada kegelisahan yang tidak berujung. Mungkin karena itulah ajaran-ajaran lama tidak pernah diwariskan dengan tergesa-gesa. Mereka percaya bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri. Bunga tidak dipaksa mekar sebelum musimnya tiba. Demikian pula, kesadaran batin tidak dapat dipercepat hanya karena keinginan. Semua membutuhkan laku, kesabaran, keikhlasan, dan hati yang terus dibersihkan dari pamrih yang mengikat. Bila suatu saat engkau memilih menempuh jalan tirakat, jangan jadikan langkahmu sebagai alasan untuk merasa lebih suci daripada orang lain. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar lebih sabar, lebih jujur kepada diri sendiri, lebih mampu memaafkan, dan lebih mampu melihat cahaya dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Sebab di sanalah ilmu rasa mulai tumbuh, bukan sebagai pengetahuan yang memenuhi kepala, melainkan sebagai kebijaksanaan yang menghidupkan hati. Para leluhur meninggalkan jejak, tetapi tidak memaksa siapapun untuk mengikutinya. Mereka hanya menunjukkan bahwa di balik riuhnya dunia selalu ada ruang sunyi
tempat manusia dapat kembali mengenali dirinya. Di ruang itulah perlahan tumbuh kesadaran untuk hidup dengan eling lan waspada, menerima kehidupan dengan narima ing pandum, bekerja dengan sepi ing pamrih rame ing gawe, serta menjaga tepas lira kepada seluruh makhluk. Ketika nilai-nilai itu benar-benar menjadi laku, bukan sekadar ucapan, maka perjalanan menuju kedalaman batin berlangsung dengan sendirinya. Barangkali rahasia terbesar yang dijaga para leluhur bukanlah ilmu gaib, bukan pula kesaktian yang sering dibicarakan banyak orang. Rahasia terbesar itu adalah hati yang telah damai, batin yang selaras dengan kehidupan, serta kesadaran bahwa manusia hanyalah setetes embun di hadapan kebesaran Sang Maha Kuasa. Dari kesadaran itulah tumbuh kebijaksanaan yang tidak memerlukan pengakuan, karena cahayanya akan terpancar melalui sikap, tutur kata, dan laku kehidupan sehari-hari. Semoga setiap pitutur yang mengalir dalam perjumpaan ini tidak berhenti sebagai rangkaian kata, melainkan menjadi benih yang perlahan tumbuh di dalam batin. Sebab jalan menuju kebijaksanaan tidak pernah dimulai dengan langkah yang gaduh, melainkan dengan keberanian untuk hening, mendengarkan suara hati, dan berjalan perlahan bersama rasa. Di sanalah, tanpa banyak disadari, manusia mulai menemukan jalan pulang menuju jati dirinya.